Tentara Nasional Indonesia dan militer Amerika Serikat secara berkala sering melakukan latihan militer bersama. Hal ini sebagai upaya mempererat hubungan kerjasama di bidang pertahanan. Latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, berbagai pengetahuan, dan memperkuat kemampuan kedua angkatan bersenjata. Menurut Antara News, salah satu latihan gabungan terbesar yang diadakan Indonesia dengan Amerika adalah Super Garuda Shield yang diadakan tiap tahun di Indonesia. Latihan ini juga diikuti negara mitra dari berbagai negara lainnya, dengan mencangkup berbagai skenario. Seperti operasi darat, laut, dan udara, serta latihan penanggulangan bencana. Tak hanya itu saja, TNI dan militer Amerika Serikat juga terlibat dalam latihan bilateral lainnya, seperti Korps Marinir dan latihan Coopwest yang berfokus pada latihan udara. Tentara Indonesia juga pernah diundang ke Hawaii untuk melakukan latihan bersama dengan militer Amerika Serikat. Misalnya pada November tahun 2020 lalu, di Akademi Petir Divisi Infanteri ke-25, satu peleton pengintai kavaleri Angkatan Darat Amerika Serikat berlatih dengan pasukan terjun payung Indonesia di hutan. Mereka menggunakan tali untuk menyeberangi jurang dan mengevakuasi korban melalui lereng curam dan menuruni lereng melalui lingkungan hutan. Sebagai pejuang hutan yang berpengalaman, orang-orang Indonesia mengajari orang Amerika sebanyak yang mereka pelajari. Menurut civilbeat.org, pada tanggal 11 Desember tahun 2020 dimuat dalam artikel, bagaimana Hawaii menjadi tempat pelatihan bagi militer Indonesia. Mengisahkan bagaimana Indonesia diakui sebagai tentara yang hebat bahkan disebut salah satu yang terbaik yang pernah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Mereka punya cara yang berbeda dalam membuat, simpul dan hal-hal yang mereka lakukan di pegunungan, dan itu sebenarnya lebih efisien, kata Sersan 1 Daniel Hawkins. Menurut Sersan peleton itu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun bertugas di zona tempur di seluruh dunia, orang-orang Indonesia termasuk di antara prajurit terbaik yang pernah bekerja dengannya. Alfred Ohlers, seorang peneliti di Pusat Studi Keamanan Asia Pasifik di Waikiki juga mengamati mengenai latihan tersebut. Menurutnya, Ohlers mengatakan bahwa dalam interaksinya dengan pasukan Indonesia yang belajar di APCSS, pengalaman datang ke Hawaii dan mempelajari budayanya membentuk pandangan mereka. Saya tidak suka bersikap murahan, tetapi mereka benar-benar menganut semangat aloha, katanya. Mereka adalah veteran, mereka sudah tangguh sekarang, tetapi semangat aloha itu menular pada mereka, jelasnya. Alasan Hawaii dipilih sebagai tempat latihan militer Indonesia adalah seperti banyak pulau di Indonesia yang merupakan gunung berapi. Pada tahun 2010, Garda Nasional Hawaii bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan militer di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi letusan. Dikatakan bahwa mekanisme tanggap bencana negara itu terlalu terpusat di Jakarta, sehingga mereka berfokus pada tingkat provinsi. Suara dentuman senjata dan hiruk-pikuk pertempuran terdengar memecah kesunyian di lapangan tembak internasional FX Supramono, Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, prajurit Korps Marinir Indonesia, United States Marine Corps, dan Singapore Army bersatu dalam sebuah latihan yang menguji batas kemampuan fisik dan mental mereka. Latihan perang ini disebut drill serbuan amfibi dalam rangka latihan bersama, LATGAPMA. Super Garuda Shield 2024. Latihan ini bukan sekadar rutinitas. Dalam setiap gerakan, prajurit dari ketiga negara ini memperlihatkan disiplin dan dedikasi yang tinggi. Mereka mempelajari berbagai materi penting yang akan menentukan keberhasilan dalam operasi amfibi, seperti taktik serangan dan penyergapan, serta dinamika dalam pertahanan. Setiap detil rencana manuver pasukan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan serangan, dipelajari dengan teliti.
Tidak hanya teori, prajurit juga mengaplikasikan langsung di lapangan, sehingga kemampuan tempur mereka terus diasah hingga mencapai puncaknya. Latihan ini juga menjadi ajang bagi prajurit untuk saling mengenal dan memahami taktik militer dari negara lain. Sehingga dalam situasi nyata, kolaborasi antar negara dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Komandan Batalion Infanteri 5 Marinir, Letkol Marinir Ahmad Fauzi, yang bertindak sebagai Palaklat Amphibious Exercise dalam Latgapma Super Garuda Shield 2024, menekankan betapa pentingnya latihan ini bagi prajurit. Menurutnya, drill tersebut merupakan salah satu metode terbaik untuk memelihara, meningkatkan, dan mengasah kemampuan taktik, teknik, dan keterampilan tempur para prajurit. Latihan ini juga memberikan kesempatan bagi prajurit untuk bekerja sama dalam unit kecil, seperti kelompok, regu, peleton, hingga kompi, yang merupakan formasi penting dalam operasi tempur aspek darat. Laksanakan dengan sungguh-sungguh, pahami dan kuasai materi tersebut, serta terapkan dengan baik saat latihan berlangsung, tegas Letkol Ahmad Fauzi. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa keseriusan dalam latihan akan menentukan keberhasilan dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Latgapma Super Garuda Shield 2024 bukan sekadar ajang latihan. Ini adalah momen di mana naluri tempur prajurit diuji dan dipertajam. Dalam setiap langkah dan strategi yang dilatihkan, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk di medan perang. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme yang tinggi, prajurit Korps Marinir Indonesia, USMC, dan Singapore Army menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Latihan ini juga memberikan pesan kuat tentang pentingnya kerjasama internasional dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas global. Di tengah ancaman dan ketidakpastian yang terus meningkat, latihan seperti Super Garuda Shield menjadi krusial dalam membentuk kesiapan militer yang tangguh dan teruji.